Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan paripurna yang menjadikan kita mampu meningkatkan ibadah dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh aktivitas kita sampai detik ini dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, seperti diketahui bahwa Ramadan semakin mendekat. Dalam hitungan hari, bulan mulia ini yang tentunya dipenuhi dengan berbagai keistimewaan akan kita hadapi bersama dan membutuhkan persiapan-persiapan paripurna seperti yang banyak telah kita pelajari. Teman-teman, ada satu pengingat yang sangat luar biasa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan pengingat ini bukan hanya memberikan motivasi kepada kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, tapi juga saat yang bersamaan menghadirkan kecaman yang sangat dalam bila ada di antara umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang menyepelekan Ramadan sehingga tidak memaksimalkan berbagai macam fasilitas kebaikan dan keistimewaan yang Allah telah bentangkan hanya di bulan mulia ini. Hadis dimaksud diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi diantaranya dalam kitab Sunan beliau nomor hadis 3545 yang tersambung sanadnya kepada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin liman dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Raghima anfu rajulin liman dakhala 'alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Raghima anfu rajulin adraka 'indahu abawahu al-kibar aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannata." Teman-teman, ada tiga yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Yang pertama beliau sampaikan, raghima anfu rajulin, sangat tercela seseorang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sungguh merugi. Jadi raghima anfu rajulin ini kalau secara tekstual diartikannya kotor hidung seseorang, ya kena debu, ya kena kotoran, ya ini menunjukkan seseorang yang biasanya mohon maaf dalam peribahasa Arab itu kalau dia kotor kemudian juga tampilannya tidak bersih menunjukkan pada sesuatu yang kurang baik, kurang elok, ya. Namun dalam peribahasa ini juga menunjukkan sesuatu yang sangat tidak mulia, ya. Kalau kita hadirkan dalam bahasa sekarang, sesuatu yang terhina, ya, sesuatu yang sangat merugikan. Ini gambarannya. Jadi tadi saya artikan di awal, raghima anfu rajulin. Persis seperti gambaran misalnya hidung belang, ya, yang dulu dalam konteks sejarah itu, ya, saat ada salah satu pejabat dari kolonial Belanda waktu itu di Jakarta yang mendapati bahwa ada yang mengatakan keponakannya atau dari keluarganya, ya bagian dari keluarga itu yang perempuan kemudian berzina dengan salah satu prajuritnya, kemudian dihukum, dipraktekkan kemudian hukum rajam, baik bagi perempuannya juga dihukum, yang laki-lakinya juga demikian. Maka sebelum dihukumi itu yang laki-laki dia diberikan coretan di hidungnya dengan arang, ya, sehingga menjadi belang, dan di situ disebut kemudian istilah hidung belang, ya, untuk menunjukkan kehinaan satu yang kotor, satu aib, ya. Maka kembali kepada peribahasa tadi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat hadisnya, raghima anfu rajulin, ya, sungguh menjadi aib, sungguh menjadi merugi, sesuatu yang tidak elok dilakukan. Liman dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi. Yang pertama adalah orang-orang yang disebutkan namaku kata Nabi Muhammad SAW, ya, maka dia tidak bersalawat kepada Rasulullah. Ya, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak bersalawat. Jadi aib kata Nabi, seseorang yang disebutkan nabinya, ya kan, orang yang telah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing dia menuju kebaikan, memberikan syafaat pada kemuliaan, mengajarkan pada kebaikan, membawa pedoman yang mengantarkan pada kesuksesan, kebahagiaan. Bahkan ketika disebutkan pun tak mampu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan solawat itu pun sebetulnya kasih sayang Rasulullah yang memohonkan kepada Allah. Ya kan? Dengan mencintai Nabi menyebutkan solawat, justru kembali kepadanya 10 kebaikan. Ya kan?
Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberikan 10 kemuliaan kepadanya. Jadi bukan berarti Nabi menginginkan ya hal-hal yang disanjung, ditinggikan, bukan itu poinnya. Ya, Nabi sampai menginginkan semua umatnya itu, laki-laki, perempuan, siapapun mendapat kemuliaan lebih. Bahkan dengan mengingat nabinya saja yang menghadirkan kemudian ketakwaannya kepada Allah, ingat pedomannya, ingat kemuliaan-kemuliaannya, justru Nabi mengharapkan, ya Allah berikan kemuliaan kepadanya, balas ia. Ya, sampai di titik ini kita bisa memahami bagaimana kasih sayang seorang Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya. Ya, sampai mendapatkan persaksian dalam Al-Quran yang di surat At-Taubah itu yang viral. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalian telah mendapati, kata Allah, seorang rasul yang sangat luar biasa. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya, yang saking tingginya perhatian beliau kepada engkau, beban kalian itu kalau mampu ditanggung oleh Nabi akan dipikul, ya kan? Jadi tidak ingin melihat umatnya punya beban. Ya, kita bisa gambarkan seorang yang mungkin saya, Anda, atau kita semua tak akan luput dari maksiat, kan? Masya Allah, sangat ringan dengan mencintai Rasulullah, bersalawat kepadanya, kita mendapatkan anugerah 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan boleh jadi akumulasi itu mendatangkan syafaat Rasulullah kemudian di hari akhir, ya kan? Saking cintanya, kata Allah, kepada kalian itu, kalaupun kalian bersua dengannya punya beban, Nabi ingin mengambil beban itu, ya seakan-akan mengharapkan umatnya nggak punya beban. Ya, maka dengan sosok seperti itu seharusnya mendengar saja kita sudah bukan hanya mengingat, tapi menghadirkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan bandingkan dengan Rasulullah lah. Anda saja kalau misalnya mencintai satu sosok atau menyayangi public figure tertentu misalnya, gitu kan, senang, mendoakan dan sebagainya. Bukankah ketika disebut namanya ada kesenangan, ada kebahagiaan? Nah, ini Rasulullah yang nggak bisa dibandingkan dengan manusia manapun, kan? Ini satu. Jadi yang kedua, raghima anfu rajulin. Nah, ini yang menariknya kaitan dengan Ramadan. Raghima anfu rajulin liman dakhala alaihi ramadhanu. Ya, tercela aib bagi seseorang, sungguh merugi, gitu kan? Orang yang mendapati Ramadan. Jadi dia bisa hadir di bulan Ramadan, gitu kan? Bisa kemudian ya mendapati keistimewaan yang orang-orang belum tentu bisa meraihnya. Ya, peluang Lailatul Qadar, diampuni dosa, kemudian juga pahala yang begitu melimpah, kesalahan dan dihapuskan dan sebagainya. Cuma sayang, ya, thumman salakha falam yughfar lahu. Ya, sampai kemudian bulan itu habis Ramadannya, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kalimatnya itu menggunakan fi'il mudhari. Ya, kalimatnya menggunakan fi'il mudhari, lam yughfar, ya, dan dia tidak mendapati, tidak diampuni. Poinnya kalau mudhari dalam bentuknya pasif, mudharinya pasif, ya, majhul, bukan mudhari yang ma'lum tapi majhul, ya. Dia tidak mendapati ampunan, atau kalau kita jadikan bentuk pasifnya, tidak diampuni dosanya selama bulan itu. Ya, ini menunjukkan kesan begini. Jadi ketika kalimat menggunakan fi'il mudhari, bentuknya menggunakan majhul atau bentuk pasif, ini sebetulnya memberikan kesan kepada ketiadaan ikhtiar untuk menjemput. Ya, jadi Allah membuat satu aturan. Siapa yang minta ampun, diampuni. Siapa yang memohon dalam Lailatul Qadar misalnya, diberikan banyak kemuliaan. Ya, kesalahan siapa yang minta diampuni, digugurkan kesalahannya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diajarin oleh Nabi SAW, ya, Nabi mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah doa yang dimohonkan dalam setiap jeda kesempatan salat tarawih untuk menghapuskan kesalahan. Salatnya kalau benar bisa menggugurkan dosa-dosa, mendapatkan malam Al-Qadar. Nah, dia diberikan oleh Allah semua peluang itu sampai akhir Ramadan, tapi tidak memanfaatkan. Tidak memanfaatkan. Ya, karena itu yang seharusnya hari pertama bisa mendapatkan ampunan, dia nggak diampuni. Tidak diampuni itu dalam konteksnya apa? Maksudnya dia tidak memanfaatkan waktu-waktu itu dengan maksimal. Diberikan waktu untuk berdoa, dia nggak berdoa. Dikasih kesempatan tarawih dengan semua pemberian yang baik, dia tidak manfaatkan. Diberikan kesempatan baca Al-Quran, pahala melimpah, dia tidak memanfaatkan. Ya, senyamannya aja, cuma tahan lapar, tahan haus, nunggu sahur, nunggu buka, gitu kan. Nah, orang-orang yang menganggap ringan Ramadan sehingga tidak memanfaatkan semua kesempatan-kesempatan terbaik, keistimewaan yang hanya didapati di bulan itu, tidak ada di selainnya, maka kata Nabi SAW, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang merugi dan aib bagi mereka. Dikasih kesempatan, Allah yang kasih itu, bukan manusia. Ya, Allah yang kasih, bukan makhluk. Allah Khalik yang mencipta kita, yang menyayangi kita dengan Rahman dan Rahimnya.
dikasih tapi nggak dimanfaatkan. Maka orang seperti itu jauh dari rahmat Allah, aib bagi dirinya, dan tentu sangat merugi dalam kehidupan. Ya kan? Diberikan kesempatan mendapati Ramadan tapi tak mampu diampuni di bulan itu. Maksud tak mampu diampuni itu bukan Allah tidak mengampuninya, tapi dia tidak berikhtiar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan berbagai ibadah, mengoreksi diri, dan tentunya memanfaatkan semua fasilitas kebaikan yang telah Allah tebarkan. Dan yang ketiga adalah raghima anfu rajulin liman adraka abawahu, ya, sungguh sangat merugi, sungguh sangat tercela, sungguh jauh dari nilai-nilai kebaikan. Liman adraka indahu abawahul kibar, ya, siapa yang mendapati kedua orang tua di sampingnya, au ahaduhuma, ya kan, atau salah satu di antara keduanya. Jadi bisa ayah, bisa ibu, dia sudah matang gitu kan, orang tuanya sudah sepuh, tapi ternyata tidak menggunakan itu sebagai fasilitas untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan berusaha memasukkan kedua orang tuanya ke surga. Falam yudkhilahul jannah. Maksudnya apa? Ya, di sini ada kata kiasan yang sangat dalam, sebagaimana orang tua itu merawat Anda, ibu mengandung, melahirkan, menyayangi, demikian juga ayah mencari berbagai hal untuk kenyamanan anaknya, pendidikan dia yang bagus, sampai disekolahkan di tempat yang terbaik, padahal boleh jadi ayahnya bekerja siang malam, peluh keringatnya dan sebagainya, tetapi kemudian ketika dia mendapati kedua orang tuanya sudah demikian sepuhnya, dan bahkan dia punya kemampuan, punya kematangan, tapi tak peduli dengan kedua orang tuanya, ya, untuk memberikan fasilitas, perhatian saja dia tidak mampu. Ayahnya sakit cuma taruh bunga aja gitu kan, dia nggak sadar bagaimana ayahnya bahkan rela bertukar nyawa ketika anaknya dalam keadaan sakit yang sangat parah misalnya, ya. Maka hal demikian dipandang aib dalam agama, hal demikian dipandang sesuatu yang merugikan bagi seorang anak. Jadi 3 hal disebutkan di sini, ya, berbakti kepada kedua orang tua, mencintai Nabi SAW dengan memperbanyak salawat kepada beliau, dan yang ketiga memanfaatkan Ramadan dengan penuh kemuliaan dan kebaikan, semangat dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil yang terkait dengan Ramadan. Di sini ada petunjuk dari Nabi SAW untuk menyiapkan diri, jangan menganggap ringan Ramadan, jangan menyepelekan. Justru Allah berikan kepada kita dengan cintanya supaya Allah menggugurkan semua kesalahan dan dosa-dosa kita dan terlahir kembali pasca Ramadan dalam keadaan yang lebih baik, mulia, dan berperilaku lebih soleh dan taat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian teman-teman, sebagai pengingat, selebihnya adalah niat yang paripurna sehingga sampai di bulan Ramadan kita bisa ikhtiar maksimal. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.